Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 222, Altar Buddha yang terberkati. 3 hari kemudian, Huang Xiaolong meninggalkan perkebunan Bukit Selatan, meninggalkan kota Kekaisaran Duanren, menuju ke arah Kekaisaran Buddha terberkati. Huang Peng, Su Yan, Huang Min, Huang Xiaohai, Zhang Fu, Zhao Su, dan yang lainnya berdiri di luar gerbang besar kota Kekaisaran Duanren, mengantar Huang Xiaolong pergi sambil menyaksikan sosoknya makin mengecil di cakrawala dan akhirnya lenyap dari pandangan mereka. Mata Su Yan berkaca-kaca melihat siluet Huang Xiaolong berangsur-angsur mengecil, menghilang dari pandangannya. Sejak Huang Xiaolong berusia 8 tahun, pertama kali dia meninggalkan Huang Klan Manor untuk berlatih di luar hingga sekarang, 10 tahun telah berlalu. Selama tahun-tahun ini, dia dan putranya lebih banyak menghabiskan waktu terpisah daripada bersama. Tahun itu, bahkan dia tidak pernah membayangkan bahwa putranya akan menjadi sosok yang kuat di Kekaisaran Duanren hanya dalam waktu 1 dekade, bahkan Kaisar Duanren sangat menghormati putranya. Semua ini adalah hal yang bahkan tidak berani ia impikan 1 dekade lalu. Kaisar Duanren. Keberadaannya disembah oleh miliaran rakyat Kekaisaran Duanren. Mari kita kembali. Setelah waktu yang lama, Huang Peng berbicara dan kelompok itu kembali ke perkebunan Southern Hill. Meninggalkan kota Kekaisaran Duanren, Huang Xiaolong melanjutkan perjalanannya ke arah selatan, mencapai perbatasan Kekaisaran Duanren sebulan kemudian, benar-benar keluar dari tanah Kekaisaran Duanren. Kekaisaran tetangga pertama di sisi selatan adalah Kekaisaran Spring Fawn. Kekuatan Kekaisaran Spring Fawn berada di peringkat bawah di antara 17 kekaisaran di benua angin salju, jauh lebih lemah daripada Kekaisaran Duanren, dengan kurang dari 800 kerajaan di bawah monarkinya. Oleh karena itu, wilayah Kekaisaran Spring Fawn hanya setengah dari wilayah Kekaisaran Duanren. Sepanjang perjalanan, Huang Xiaolong memilih melewati bukit-bukit tandus dan jalan-jalan terpencil, terburu-buru siang dan malam. Jarang ada orang di rute ini, jadi dia memanggil naga hitam dan naga biru. Dengan sekali lompatan, dia mendarat di salah satu dari kedua naga itu dan terbang maju. Dengan naga kembar yang membawanya di udara, kecepatan Huang Xiaolong menjadi jauh lebih cepat dan segera, ia telah menghancurkan Kekaisaran Fawn musim semi. Akan tetapi, masih ada 3 wilayah kerajaan besar yang harus dilewatinya sebelum tiba di kerajaan yang terletak di titik paling selatan benua angin salju, Kerajaan Buddha terberkati. Karena Huang Xiaolong memilih untuk menempuh rute perbukitan tandus, dia tidak menemui masalah apapun di sepanjang jalan. Paling-paling, mereka adalah bandit-bandit kecil dengan kekuatan tertinggi dari Ordo ke-10 Hautian. Bagi Huang Xiaolong saat ini, Ordo ke-10 Hautian tidak lebih dari sekadar mengangkat 1 jari. Waktu terus berjalan seiring perjalanan Huang Xiaolong, dan dalam sekejap mata, setengah tahun pun berlalu. Dalam setengah tahun ini, Huang Xiaolong terus melatih ki pertempuran dan kekuatan internalnya dengan tekun, meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Pertama, ki tempurnya telah mencapai puncak Orde kedua Xiantian akhir dan dapat maju ke Orde ketiga dalam waktu dekat, sedangkan kekuatan internalnya telah mencapai titik balik tahap 9, naga biru melenturkan cakarnya. Memasuki tahap 10 hanya dalam hitungan hari. Malam pun tiba. Cahaya bulan bersinar seperti riak air yang terang. Di suatu tempat di Bukit Tandus, Huang Xiaolong duduk di samping api unggun kecil, ia mengeluarkan kendi anggur sapiditi dari cincin Asura dan menyesap anggur itu perlahan sambil mengatur pikirannya. Dalam 20 hari atau kurang, ia akan tiba di Kekaisaran Buddha yang terberkati. Kekaisaran Buddha yang terberkati. Huang Xiaolong mengucapkan nama itu melalui bibirnya. Dia pernah mendengar rumor yang mengatakan bahwa Kekaisaran Buddha terberkati dibangun oleh seseorang bernama Tianfu dari dunia Buddha sekitar 1000 tahun yang lalu, dan pendirinya, Tianfu, telah menghilang sejak saat itu. Orang yang mengendalikan Kekaisaran Buddha terberkati saat itu adalah muridnya yang bernama Si Plus Fantian I. Fantian sering dikaitkan dengan Brahma, dewa penciptaan Hindu. Si Plus Fantian, nama legendaris di benua angin salju. Dikatakan bahwa Si Plus Fantian lahir dengan fisik Buddha bawaan, dengan batu giok Buddha di mulutnya yang merekam keterampilan hebat, kitab suci Prajna 2 yang hanya bisa dipraktikkan oleh Si Plus Fantian dengan fisik Buddha bawaan. Perjalanan ke sana, aku penasaran apakah aku bisa melihat sekilas Fantian sialan ini. Sebelum memulai perjalanannya, Huang Xiaolong bertanya dan mengerti bahwa Si Plus Fantian ini adalah orang yang tangguh. Ketika dia mengambil alih Kekaisaran Buddha terberkati 1000 tahun yang lalu, dia sudah menjadi Saint Realm Orde kedua. Dan Huang Xiaolong menegaskan bahwa jika orang luar ingin memasuki Gua Buddha, pertama-tama, mereka harus membawa token Buddha terberkati. Token Buddha terberkati setara dengan token emas Kekaisaran Duanren. Setiap token Buddha terberkati diberikan secara pribadi oleh si Fantian sendiri. Hanya ada 2 keping token emas Kekaisaran Duanren, tetapi tidak demikian halnya dengan token Buddha terberkati. Huang Xiaolong tidak tahu jumlah sebenarnya, tetapi ia memperkirakan jumlahnya tidak akan kurang dari 10 token.
Lebih jauh lagi, dia tidak tahu siapa saja yang memegang salah satu token Buddha terberkati ini. Hal ini membuat Huang Xiaolong mengerutkan kening. Masih terlalu dini untuk mengkhawatirkan hal ini, dia akan memikirkan caranya saat dia mencapai tujuan. Malam pun berlalu. Keesokan paginya, Huang Xiaolong melanjutkan perjalanannya. Setengah bulan kemudian, dia akhirnya tiba di Kekaisaran Buddha yang terberkati. Ketika ia menginjakkan kaki di tanah itu, melalui banyak kota yang ia lewati, sebagian besar bangunannya berhubungan dengan agama Buddha. Setidaknya ada satu kuil Buddha di hampir setiap jalan, beberapa toko bahkan memiliki berbagai desain ukiran Buddha di pintu masuknya. Di seluruh Kekaisaran Buddha yang terberkati, orang dapat merasakan inti ajaran Buddha yang kental seperti bau dupa yang memenuhi udara. Ketika tiba di Kekaisaran Buddha terberkati, Huang Xiaolong menanyakan berita tentang token Buddha terberkati saat ia menuju ke arah Gua Buddha. Gua Suci, atau Gua Buddha, tidak terletak di dalam kota Kekaisaran yang berada di sisi selatan, Gua Buddha terletak di seberangnya, di sisi utara. Yang satu berada di selatan dan yang lain menjaga utara, asimetri resonansi. Setelah sebulan kemudian, Huang Xiaolong mencapai salah satu kota utama di sekitar Gua Buddha yang disebut Kota Pedagang Sisi Utara. Gua Buddha merupakan tanah terlarang, terutama bagi orang luar. Namun, kota sisi utara ini tetap berkembang pesat. Saat memasuki kota, Huang Xiaolong disambut dengan pemandangan deretan kereta kuda yang panjang dan tak berujung serta lautan pejalan kaki yang ramai, mulai dari biksu berjubah kasaya hingga rakyat jelata dengan berbagai macam gaya pakaian, pendeta Tao berjubah Tao, bahkan biarawati. Benar-benar perpaduan yang eklektik. Setelah Huang Xiaolong memasuki kota, dia berhenti ketika melewati sebuah restoran bernama Creek of Cloud dan masuk ke dalam. Dia memilih meja di dekat jendela, lalu duduk dan memesan makanan kepada pelayan. Kau tidak salah dengar, altar Gua Suci muncul lagi. Altar Buddha yang terberkati muncul kembali. Sudah lebih dari 300 tahun sejak terakhir kali muncul. Ya, setiap kali altar Buddha terberkati muncul, itu berarti pasti ada mutasi yang terjadi di dalam Gua Buddha. Aku ingin tahu siapa yang akan sangat beruntung dipilih oleh altar Buddha terberkati kali ini. Ku dengar bahwa orang yang dipilih oleh altar dapat bertemu dengan Kaisar Agung kita dan dikabulkan satu permintaan. Pada saat ini, suara-suara diskusi yang seru terdengar di telinga Huang Xiaolong. Rasa ingin tahunya meningkat, hatinya pun tergoda. Altar Buddha yang terberkati. Pelayan, Huang Xiaolong memanggil pelayan. Tuan muda, apa pesanan Anda? Pelayan itu bergegas menghampiri Huang Xiaolong, membungkuk dan tersenyum sopan. Huang Xiaolong melemparkan kantung uang yang berisi beberapa ratus koin emas kepada pelayan, dan bertanya, altar Buddha terberkati yang mereka sebutkan, apa itu? Sambil menangkap tas itu, pelayan itu dengan ringan memantulkan tas berisi uang itu di telapak tangannya dan senyum cemerlang mengembang di wajahnya. Tuan muda pasti dari suatu tempat di luar Kekaisaran Buddha yang terberkati, bukan? Altar Buddha yang terberkati ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh pendiri Kekaisaran kita, Kaisar Tianfu, yang muncul sekali setiap beberapa lusin tahun atau beberapa ratus tahun. Siapapun yang dipilih oleh altar Buddha yang terberkati akan diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Kaisar kita Si Plus Fantian dan dapat memenuhi satu permintaan. Huang Xiaolong mendengarkan dan bertanya kepada pelayan beberapa pertanyaan lagi yang berhubungan dengan altar Buddha terberkati. Beberapa saat kemudian, pelayan itu pergi, sedangkan Huang Xiaolong termenung. Menurut apa yang dikatakan pelayan itu, orang yang dipilih oleh altar Buddha terberkati akan menjalani ritual penyucian oleh energi suci Buddhisme di dalamnya, yang tidak hanya meningkatkan kultivasi seseorang, tetapi juga bermanfaat bagi jalur kultivasi seseorang dalam jangka panjang. Meskipun begitu, semua ini bukanlah hal yang paling penting. Yang paling penting dari semuanya adalah bahwa Si Plus Fantian akan mengabulkan satu permintaan orang terpilih. Kalau dia terpilih oleh altar Buddha terberkati, dengan satu permintaan yang dijanjikan itu dia dapat dengan lancar memasuki Gua Buddha. Oleh karena itu, Huang Xiaolong memutuskan, besok pagi sekali dia akan pergi dan melihat altar Buddha yang terberkati. Catatan. Pakaian dasar biksu dan Taois. Perbedaan, jubah kasaya para biksu biasanya memiliki satu warna blok kunyit, merah sedangkan jubah resmi seorang Taois memiliki diagram bagua yang tergambar di atasnya. Prajna mengacu pada wawasan langsung terhadap kebenaran yang diajarkan oleh agama Buddha.